Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengantarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.833.000. Rp3.833.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 8 Agustus 2025 atau bertepatan pada tanggal 14 Safar 1447 Hijriah adalah pukul 12.45 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syekh Rizal Abbas MA, Imam Ustadz Rizki Maulizar MA, sedangkan muadzin Ustadz Arifudin SH. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muadzin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sambil beriktikaf senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih istiqamah untuk menjadi hamba-Nya yang senantiasa beribadah dan bertakarrub kepada-Nya. Hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, bukan hanya semata-mata karena kewajiban kita kepada Allah, tapi juga ini sebagai bentuk rasa syukur kita akan karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah mengingatkan kita semua, orang yang senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu, karunia itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingkar, kita kufur, tidak mau beribadah, tidak patuh kepada perintahnya, ingat kata Allah, azab Allah itu amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat beserta salam, mari tidak pernah berhenti untuk senantiasa kita sampaikan keharibaan Nabi besar, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan contoh teladan kepada kita semua. Bimbingan dan petunjuk Rasul itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu aspek dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah, dalam konteks muamalah,
maupun dalam seluruh aspek aktivitas kita di dunia ini. Ada referensinya, ada petunjuknya, ada contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, walaupun kita tidak hidup semasa dengan Nabi, tidak bergaul dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perjalanan hidupnya, perkataannya, perbuatannya, takrirnya itu masih hidup sampai sekarang. Yang ada terekam di dalam sejumlah kitab hadis. Kita melaksanakan ibadah seperti ini pun, ini karena ada petunjuk dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah kita berselawat kepada Nabi, karena nanti di yaumil qiyamah akan mendapat syafaat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu indikatornya adalah orang yang secara kualitas dan kuantitas itu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah Al-Quran, ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dilatar belakangi oleh satu situasi. Ada peristiwa. Tetapi ada juga ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu situasi. Atau tidak menjawab satu pertanyaan dari para sahabat. Kewajiban melaksanakan ibadah salat, kewajiban melaksanakan ibadah puasa, itu tidak ada satu situasi yang mengharuskan turun ayat itu. Tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain, misalnya ayat tentang larangan khamar, itu ada peristiwa, ada satu situasi yang mengharuskan ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar pada saat itu. Salah satu ayat Al-Quran yang khatib bacakan tadi terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini menggambarkan 3 kategori orang yang digolongkan kepada kaum muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik, yang nanti di yaumil qiyamah akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Jannatul Naim. Ada 3 kategori orang di dunia ini yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang akan mendapat perlindungan di mahsyar, yang pada saat itu tidak ada bantuan perlindungan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, siapa orang itu? Mana kriterianya? Dan apakah kita masuk dalam kriteria yang dijelaskan Al-Quran atau tidak? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Ada 3 golongan orang yang digolongkan kepada kaum muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, mendapat ganjaran yang mulia dan terhormat di yaumil qiyamah. Dan orang ini, sifat karakter orang ini ada kaitannya dengan satu peristiwa pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa perang Uhud. Jamaah yang terhormat pasti mengetahui sejarah perang Uhud. Dalam perang Uhud, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pasukan musyrik Quraisy dari Makkah di Bukit Uhud, lembah Uhud. Dalam peristiwa itu, Nabi memerintahkan sahabatnya, ada sebahagian infanteri, ada sebahagian kavaleri, dan ada sebahagian pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi pada satu bukit.
untuk menjaga, untuk mengawal agar ketika terjadi pertempuran di lembah itu bisa memantau pasukan kafir Quraisy yang akan berbalik untuk menyerang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam peristiwa perang Uhud itu hampir dimenangi oleh kaum muslimin. Banyak orang Quraisy yang tewas. Harta rampasan perang ghanimah berlimpahan. Nabi sudah beritahukan kepada pasukan panahan agar jangan turun dari bukit ini. Jangan tergiur kira-kira dengan harta rampasan perang. Tetapi melihat banyak sahabat yang sudah mulai mengumpul harta rampasan perang, maka pasukan panahan itu hampir 80% dalam catatan sejarah itu turun untuk mengumpulkan ghanimah. Diketahui bahwa tidak ada lagi pasukan yang berada di bukit sebelah utara Uhud, yang dulu sebelumnya diduduki oleh pasukan panahan Rasulullah SAW. Pasukan kafir Quraisy berbalik arah dan melakukan penyerangan besar-besaran, dan akhirnya pasukan Nabi SAW mengalami kekalahan. Nabi luka, pelipisnya berdarah, dan Nabi merasa sedih karena pamannya Hamzah terbunuh pada saat itu. Peristiwa itu peristiwa yang paling menyedihkan di dalam peperangan dalam Islam. Dan banyak orang menimbulkan amarah di situ terhadap pasukan yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Peristiwa ini menghadirkan satu gambaran Al-Quran yang dituangkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'." Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Itu golongan pertama kaum muhsinin yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Orang yang punya kemampuan, harta, benda, dia menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kenapa Allah berikan dua gambaran kondisi lapang dan sempit? Bisa jadi orang menginfakkan harta karena dia punya harta banyak. Tapi bisa jadi ada orang yang punya harta banyak tapi tidak mau diinfakkan itu. Jadi dua-dua situasi Allah gambarkan. Kalau orang yang punya harta mau infakkan, maka orang tersebut masuk kategori muhsinin. Orang yang memiliki kelebihan harta, kecukupan dari kebutuhan hidup, dia bersedia menyisihkan hartanya, maka orang tersebut kata Allah adalah orang muhsinin. Bagaimana kalau tidak ada? Tidak cukup. Sebatas apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, itu juga menjadi golongan orang yang muhsinin. Itu yang pertama, golongan muhsinin, yang nanti Allah akan dapatkan dalam surga Allah dan akan mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Rupanya masalah amarah ini persoalan yang paling berat di dalam kehidupan kita. Mungkin juga sedikit kalau pulang ke rumah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita marah. Mungkin juga di kantor ketika ada staf kita tidak mampu melaksanakan sesuai perintah kita, kita juga marah. Mungkin juga ketika di dalam masyarakat orang mengganggu kita, kita juga marah. Orang yang mampu menahan amarah
kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang muhsinin. Wal kadhimin artinya menutup rapat. Orang yang menutup rapat seperti bejana, nutup dia, rapat dia. Sesungguhnya fikiran kita itu meledak-ledak, ingin menyampaikan, berkata sesuatu, perbuatan kita ingin tuangkan sesuatu, kerjakan sesuatu, mungkin banting piring dan semuanya. Tapi ini kita tutup. Kita pendam dia, kita kendalikan dia. Ini namanya al-kadhimin. Orang yang mampu menutup amarahnya. Tidak mudah menutup amarah itu. Oleh karena itu gambaran wal kadhimin al ghaid ini itu adalah gambaran ketika banyak kaum muslimin di kota Madinah memarahi luar biasa kepada sebahagian pasukan pemanah yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Sehingga Allah turunkan ayat ini. Jangan engkau marah melampaui batas. Tutup amarah itu. Yang terakhir, ada 3 golongan yang terakhir yang masuk kategori muhsinin. Wal'afina 'anil nas. Memaafkan manusia atas kesalahannya. Mungkin mengucap kata maaf itu mudah. Tetapi mempraktikkan kata maaf itu tidak mudah. Contoh yang simpel saja. Kita tahu bahwa seseorang itu mengganjal kita, memblok kita, sehingga kita tidak bisa menduduki satu jabatan tertentu. Tahu orang itu. Dengan segala penyesalan dia minta maaf. Mungkin secara lisan, ya saya maafkan. Tapi hati kecil belum tentu. Atau bisa juga seseorang menjatuhkan harkat martabat kita di depan publik. Malu kita. Dijatuhkan harkat martabat keluarga kita. Pada satu ketika dia sadar. Dia datang. Bersimpuh. Minta maaf kepada kita. Saya sudah berbuat kesalahan. Saya sudah menjatuhkan harkat martabat bapak ibu. Maafkan saya. Dari hati yang paling dalam. Mungkin sebagian orang katakan, saya tidak akan maafkan karena engkau sudah menjatuhkan harkat martabat saya di depan masyarakat banyak. Tapi Al-Quran menyatakan golongan orang muhsinin yang paling tinggi posisinya adalah orang yang mampu memberi maaf terhadap orang lain. Bahkan di dalam beberapa tafsir Fakhr Razi, tafsir Ibnu Katsir, termasuk tafsir Al-Misbah, itu sebutkan ada yang lebih tinggi dari itu lagi. Golongan muhsinin itu orang yang sudah berbuat salah kepada kita, orang yang sudah menjatuhkan harkat martabat diri kita, orang yang sudah membuat kita kecewa luar biasa. Kita memberi maaf, kita tidak ada perasaan apapun lagi dengan dia, bahkan orang tersebut kita bantu, kita buat kebaikan kepada dia. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi membuat kerusakan, membuat pengelejekan, membuat pelemparan kepada Nabi, tapi Nabi berbuat baik kepada mereka. Inilah 3 golongan orang muhsinin yang Allah jamin dia masuk surga, dan Allah akan berikan perlindungan di yaumil mahsyar, yang nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا استقيموا صفوفكم صاف لروس ربدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد
أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.